Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Lalada dari 10 XPT 11 akan menceritakan Mahabharata yang bertokohkan Bima. Bima atau Bimasena adalah seorang tokoh protagonis dalam wiracarita Mahabharata. Ia merupakan putra kedua Kunti dan dikenal sebagai tokoh Pandawa yang kuat, bersifat selalu kasar dan menakutkan bagi musuhnya, walaupun sebenarnya dia berhati lembut dan cenderung jenaka. Di antara Pandawa, dia berada di urutan kedua dari 5 bersaudara. Kata Bima dalam bahasa Sanskerta artinya kurang lebih adalah hebat atau dahsyat, mengerikan. Nama lain Bima yaitu Wrekodara yang artinya ialah perut serigala, yang merujuk pada kegemaran makanan. Dalam wiracarita Mahabharata, seperti yang diceritakan sebelumnya, bahwa Pandu tidak dapat membuat keturunan akibat kutukan dari seorang resi di hutan. Kunti berseru kepada Dewa Bayu, sang dewa angin. Dari anugerah Dewa Bayu, lahirlah Bima yang menjadi orang paling kuat dan penuh dengan kasih sayang di antara saudara-saudaranya. Ketika Bima lahir, terdengar suara dari angkasa yang menerangkan bahwa bayi itu kelak mahasakti, kuat dan luar biasa. Kunti yang mendengar suara tersebut kaget dan tidak sengaja menjatuhkan Bima yang masih bayi. Meski jatuh ke dalam jurang yang dalam, namun Bima waktu bayi tidak terluka sedikit pun. Justru batu yang dijatuhi tubuh Bima lah yang retak. Kunti yang khawatir karena anaknya jatuh akhirnya bisa tersenyum dan bernafas lega. Pada masa kanak-kanak, kekuatan Bima tidak ada tandingnya di antara anak-anak sebayanya. Kekuatan tersebut sering dipakai untuk menjahili para sepupunya, yaitu Kurawa. Bima digambarkan bersosok tubuh besar, suka makan, sering emosi, namun juga terkadang bertingkah lucu. Namun konon, Bima sangat jahil, suka mengganggu Kurawa dengan tiada sebab. Kurawa sering ditampar dan ditempeleng oleh Bima, terutama Duryudana dan Dursasana, yang akhirnya menimbulkan perkelahian, tetapi selalu dimenangkan oleh Bima. Meskipun Bima dikeroyok, karena itu Bima selalu menjadi sasaran pelampiasan dan kekesalan mereka. Duryudana, salah satu Kurawa, sangat benci dengan Bima yang punya kekuatan besar dan selalu jaya. Kebencian tersebut berkembang menjadi niat untuk membunuh Bima. Pada suatu hari ketika para Kurawa serta Pandawa pergi bermain dengan bertamasya di daerah Sungai Gangga, Duryudana menyuguhkan makanan dan minuman kepada Bima yang sebelumnya telah dicampuri dengan racun. Karena Bima tidak curiga, ia menyantap makanan tersebut. Makanan tersebut membuat Bima jatuh pingsan, lalu tubuhnya diikat kuat oleh Duryudana. Setelah itu dihanyutkan ke Sungai Gangga dengan rakit. Saat rakit yang membawa Bima sampai di tengah sungai, ular-ular yang hidup di sekitar sungai tersebut mematuk badan Bima. Secara ajaib, bisa ular tersebut berubah menjadi penangkal bagi racun yang dimakan Bima. Ketika sadar, Bima langsung melepas tali yang melilit tubuhnya, lalu ia membunuh ular-ular yang menggigit badannya. Beberapa ular menyelamatkan diri untuk menemui rajanya yang bernama Antaboga, naga Basuki. Saat Antaboga mendengar kabar bahwa putra Pandu yang bernama Bima telah membunuh anak buahnya, ia segera menyambut Bima dan memberinya minuman yang semangkuknya memiliki kekuatan setara dengan 10 gajah. Bisa meminumnya 7 mangkuk sehingga tubuhnya menjadi sangat kuat, setara dengan 70 gajah. Bima tinggal di istana naga Basuki selama 8 hari dan setelah itu ia pulang. Pada usia remaja, Bima dan saudara-saudaranya dididik dan dilatih dalam bidang militer oleh Drona. Dalam mempelajari senjata, Bima lebih memusatkan perhatiannya untuk menguasai ilmu menggunakan gada. Sama dengan Duryudana, mereka berdua juga menjadi murid Baladewa, yaitu saudara Kresna yang mahir dalam menggunakan senjata gada. Baladewa lebih menyayangi Duryudana daripada Bima dan Duryudana juga setia kepada Baladewa.
Ketika Bima beserta ibu, saudara dan saudara-saudaranya berlibur di Waranata, ia dan Yudhistira sadar bahwa istana penginapan yang disediakan untuk mereka telah dirancang untuk memenuhi mereka serta ibu mereka. Pesuruh Duryudana yaitu Purocana telah membangun rumah tersebut sedemikian rupa dengan bahan-bahan yang cepat terbakar. Bima hendak segera pergi, namun atas sasaran Yudhistira mereka telah di sana selama beberapa bulan. Pada suatu malam, Dewi Kunti mengadakan pesta dan seorang wanita yang dekat dengan Purocana turut hadir di pesta itu bersama dengan kelima orang putranya. Ketika Purocana beserta wanita dan kelima anaknya tersebut tertidur lelap karena makanan yang disuguhkan oleh Kunti, Bima segera menyuruh agar ibu dan saudara-saudaranya melarikan diri dan melewati terowongan yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian Bima mulai membakar rumah lilin yang ditinggalkan mereka. Oleh karena itu, ibu dan saudara-saudaranya merasa mengantuk dan lelah. Bima membawa mereka sekaligus dengan kekuatan yang dahsyat. Kunti digendong di punggungnya, Nakula dan Sadewa berada di pahanya, sedangkan Yudhistira dan Arjuna berada di lengannya. Ketika keluar dari ujung terowongan, Bima dan saudara-saudaranya tiba di Sungai Gangga. Di sana mereka diantar menyerbangi sungai oleh pesuruh Widura, yaitu Menteri Hastinapura yang mengkhawatirkan keadaan mereka. Setelah menyeberangi sungai oleh pesuruh Widura, yaitu Menteri Hastinapura yang mengkhawatirkan keadaan mereka. Setelah menyerbangi Sungai Gangga, mereka melewati Sidawata sampai Hidimbawana. Usai menyelamatkan diri, Pandawa dan Kunti masuk hutan. Di hutan tersebut, Bima bertemu dengan raksasa wanita bernama Hidimbi. Hidimbi menyamar menjadi wanita normal dan jatuh cinta kepada Bima. Hidimbi marah karena Hidimbi telah jatuh cinta dengan seseorang yang seharusnya menjadi santapan mereka. Perkara itu berujung pada perkelahian antara Bima dan Hidimba. Bima memenangkan pertarungan dan berhasil membunuh Hidimba. Kemudian Bima menikah dengan Hidimba. Dalam versi Jawa, Hidimba dikenal dengan nama Arimbi. Seorang putra yang diberi nama Gatotkaca lahir dari perkawinan Bima dan Hidimbi. Karena bisa membunuh raja raksasa Hidimba, Bima diangkat menjadi raja para raksasa sementara waktu sampai anaknya lahir. Bima dan keluarganya tinggal selama beberapa bulan bersama dengan Hidimbi dan Gatotkaca. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya. Setelah melewati Hidimba, para Pandawa beserta ibunya tiba di sebuah kota yang bernama Ekacakra. Di sana mereka menumpang di rumah keluarga Brahmana dan menyamar sebagai Brahmana. Pada suatu hari ketika Bima dan ibunya sedang sendiri, sementara keempat Pandawa lainnya pergi mengemis, Brahmana memiliki rumah memberitahu mereka bahwa seorang raksasa yang bernama Bakasura meneror kota Ekacakra. Atas permohonan penduduk desa, raksasa tersebut berhenti mengganggu kota. Namun sebaliknya, seluruh penduduk kota harus diharuskan untuk mempersembahkan makanan yang enak serta seorang manusia setiap minggunya. Pada hari yang ditentukan, Bima membawa segerobak makanan ke gua Bakasura. Di sana ia menghabiskan makanan yang seharusnya dipersembahkan kepada sang raksasa. Bakasura merasa terhina atas kelakuan Bima. Ia marah dan menyerang Bima. Setelah pertarungan berlangsung lama, Bima meremukkan tubuh Bakasura. Lalu ia menyeret tubuh Bakasura sampai di pintu gerbang Ekacakra. Pada hari terakhir Bataryuda, Bima berkelahi melawan Duryudana dengan menggunakan senjata gada. Pertarungan berlangsung dengan sengit dan lama, sampai akhirnya Kresna mengingatkan Bima bahwa ia telah bersumpah akan mematahkan paha Duryudana. Seketika Bima mengayunkan gadanya ke arah paha Duryudana. Setelah pahanya diremukkan, Duryudana jatuh ke tanah dan beberapa lama kemudian ia mati. Baladewa marah hingga ingin membunuh Bima, namun ditenangkan Kresna karena Bima hanya ingin menjalankan sumpahnya. Sekian cerita Mahabharata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.